Halo Sobat Kebun, kembali lagi di Ruang Terampil Berkebun dengan saya Feby dari Komunitas Pecinta Bunga Bogor. Jadi di sini saya ingin membicarakan tentang apa itu tanaman hias. Sebenarnya tanaman hias itu adalah salah satu komponen yang sangat penting jika kita ngomongin tentang lanskap. Apa itu lanskap? Jadi lanskap itu sendiri merupakan suatu bentang luas yang ada di hadapan kita, di mana sejauh mata memandang itu kita bisa melihat apapun, gitu. Nah, salah satu elemen penting dalam lanskap itu sendiri merupakan tanaman. Nah, tanaman itu sendiri ada tanaman hias yang sengaja ditanam untuk dibudidayakan dan menjadi elemen yang sangat utama di lanskap. Kalau kita lihat di sekeliling kita, tanaman hias itu sebenarnya ada 5 bagian. Ada tanaman hias yang berada di bawah kita ini, merupakan tanaman hias ground cover yang biasa diisi dengan rumput-rumputan. Ada juga tanaman hias penutup tanah yang biasa dengan ketinggian 0 sampai 1 meter. Ada juga tanaman hias perdu, semak. Ada juga tanaman hias pohon dengan ketinggian 0 sampai 5 meter. Dan ada lagi tanaman hias dengan ketinggian lebih dari 10 meter. Kebanyakan orang mengerti bahwa tanaman hias itu ada 3, yaitu tanaman hias daun, tanaman hias bunga, dan tanaman hias pohon. Di taman-taman rumah di sekitar kita biasanya menggunakan kombinasi ketiga itu. Dan ada lagi memakai dengan tanaman hias ground cover. Ground cover itu contohnya kayak ya rumput-rumputan seperti yang kita lihat di bawah kita ini. Dan ada pula bunga-bunga yang atraktif. Contohnya kayak seperti mawar yang sering dibudidayakan di rumah. Kemudian ada kamboja yang jenis adenium. Dan ada pula jenis-jenis dari tanaman petunia. Itu merupakan tanaman yang biasa di rumah tapi dengan kondisi kelembapan yang tinggi. Tanaman hias daun itu biasanya ada juga yang diletakkan di indoor. Jadi tanaman hias daun ini merupakan tanaman hias yang selain difungsikan untuk estetika, juga difungsikan untuk manfaat arsitektural lain, seperti misalkan menyerap polusi. Jadi misalkan di rumah itu sedang suntuk dalam suasana kerja, dia itu bisa berperan sebagai peredam polusi, air purifier gitu. Kalau yang secara tren ya, mengikuti tren saat ini, jenis-jenis tanaman yang emang banyak banget dibudidayakan dan bisa diletakkan di dalam ruangan atau di luar ruangan, itu contohnya kayak seperti monstera, ada juga begonia. Jadi tanaman-tanaman ini tuh bisa diletakkan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Gimana sih aplikasinya kalau misalkan kita punya tanaman-tanaman itu mau kita taruh di luar ruangan gitu kan? Biasanya bisa diaplikasikan di taman atau di sekitar jalan. Jadi gaya-gaya taman itu sebenarnya ada bermacam-macam. Ada gaya taman minimalis, gaya taman mediterania, gaya taman tradisional. Tradisional itu bisa mengacu ke daerah Bali, taman-taman Bali, dan ada juga gaya taman Jepang. Ada satu lagi gaya taman Eropa. Kita bahas satu-satu di sini ya. Jadi kalau misalkan gaya taman Mediteran, itu gaya-gaya taman yang cenderung lebih kering. Jadi bisa memakai elemen tanaman hias yang memang cocok untuk daerah kering. Contohnya seperti kaktus, pemakaian kaktus, terus euphorbia, tanaman euphorbia, terus jenis tanaman pandan-pandanan, ada jenis tanaman pandan Bali, ada juga jenis agave. Jadi agave itu banyak sekali jenisnya. Tergantung kita butuhnya mau yang apa. Ada yang jenis agave tapi mirip pandan Bali, ada juga jenis agave yang mirip dengan lili Paris. Jadi tergantung kita mau memakainya sebagai tanaman penutup tanah atau sebagai tanaman perdu atau pohon kecil. Kalau untuk taman gaya Jepang, sebenarnya taman ini itu lebih ke arah taman yang naturalis. Jadi kayak
apa yang ada di alam ya sudah itu dipertahankan gitu. Kalau jenis tanaman hias yang biasa dipakai di taman ini biasanya lebih dominan ke arah pohon. Jadi pohon-pohon yang masuk 2 tingkat yang saya jelaskan di awal tadi dengan ketinggian 3-5 atau lebih dari 10 meter. Itu biasa dipakai di taman ini, jenis taman ini. Dan dikolaborasikan dengan suatu badan air yang biasa kita sebut pond. Dan kemudian ada juga gaya taman Eropa. Gaya taman ini lebih cenderung ke arah formal. Jadi taman ini itu didominasi oleh tanaman hias yang memang memiliki tingkat maintenance yang tinggi. Taman ini biasanya memakai tanaman-tanaman yang berbunga dan memiliki tingkat estetika yang sangat tinggi karena mudah dibentuk itu tadi. Contohnya seperti akalipa, tanaman duranta, maupun tanaman lantana cemara. Dia bisa ditanam dan dibentuk sesuai keinginan dari pemilik sendiri. Ada juga taman tradisional atau taman di sini mengacu tradisional itu ke daerah Bali. Jadi tanaman-tanaman yang dipakai itu biasanya yang identik dengan Bali itu adalah jenis Kamboja-Kambojanan. Ada juga Kamboja yang saya sebutkan tadi, yaitu seperti jenis plumeria. Jadi plumeria itu banyak macamnya juga dari jenis-jenis bunganya. Ada yang berbunga kuning, ada yang berbunga merah muda, ada yang berbunga merah, tergantung keinginan dari pemilik sendiri mau pakai jenis bunga yang mana. Dan gaya taman yang terakhir yaitu taman minimalis. Di sini taman minimalis itu merupakan taman yang menggunakan elemen tanaman hias yang seminimal mungkin. Jadi contohnya itu kayak penggunaan tanaman-tanaman yang contohnya kayak tanaman mediteran, tapi dia bisa hidup juga di daerah yang memiliki kelembaban tinggi. Contohnya seperti agave atau pandan Bali. Jadi dia itu bisa memberikan kesan minimalis kepada taman yang akan kita buat karena dia tidak memakan banyak tempat dan pertumbuhannya pun juga tidak begitu lebat. Jadi bisa kita pakai untuk misalnya kita mau buat taman dengan gaya minimalis. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tanaman hias dan aplikasinya terhadap taman-taman yang akan misalnya kita mau buat taman itu. Nah, setelah ini akan ada teman saya, Ade, yang akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara penanaman tanaman hias itu. Jadi tetap di Ruang Terampil Berkebun. Halo Sobat Kebun, kembali lagi di Ruang Terampil Berkebun. Di sini dengan saya Ade Bukhori dari komunitas pecinta bunga Bogor. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana tata cara budidaya tanaman hias daun, yaitu ada tanaman hias aglonema yang sangat cocok diletakkan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Pengen tahu gimana caranya? Ini dia. Untuk menanam aglonema, tanaman hias daun ini tidaklah begitu sulit, karena bahan-bahan yang dapat kita gunakan sangat mudah didapatkan dan ditemui di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, di sini ada media tanamnya sendiri yang terdiri atas tanah dan campuran pupuk kandang dengan perbandingan 1:1. Kemudian ada pot. Potnya bisa bervarian ukurannya, terus disesuaikan dengan anakan dari si aglonema itu sendiri. Kemudian ada indukan dan anakan aglonema. Diusahakan anakannya sudah banyak sehingga kita lebih mudah untuk memisahkannya dan memindahkannya ke media yang lebih besar. Baiklah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memisahkan anakan dengan indukannya. Pertama-tama kita buka polybagnya, bisa dikoyak. Kita harus memisahkan anakan dengan indukannya. Karena tanaman aglonema ini merupakan tanaman yang berkembang biak dengan rizom atau modifikasi dari akarnya, sama seperti halnya dengan kunyit dan talas.
Makanya dia akan bisa dipindahkan atau dibudidayakan dengan menggunakan anakan-anakannya itu sendiri. Untuk memisahkan anakannya cukup mudah, hanya tinggal potong saja atau dipatahkan. Boleh dengan gunting dan cutter. Ini contohnya, usahakan akarnya tidak patah. Karena apabila akarnya tidak ada, maka tanamannya akan sulit untuk beradaptasi. Ya. Baiklah, di sini dari satu indukan tadi kita berhasil mendapatkan sekitar ada 6 anakan. Nah, untuk itu kita langsung saja memindahkan tanaman tersebut dengan cara langsung memindahkan tanah yang sudah media tanam yang terdiri atas tumpukan dan tanah tadi, dipindahkan saja, tidak sampai terlalu penuh, karena kita akan memasukkan tanamannya lagi. Oke. Dikurangi sedikit lagi. Untuk akarnya sendiri, untuk akar tanamannya itu harus tertutup ya teman-teman. Kita pindahkan ke tanaman yang lainnya. Kemudian kita beralih ke pot yang lain. Untuk pemindahan tanamannya sama aja ya. Dimulai dengan meletakkan media sedikit terlebih dahulu. Kemudian kita tuangkan kembali medianya agar si tanaman bisa kokoh berdiri. Baiklah, apabila sudah dipindah tanamkan semuanya, kemudian si tanaman-tanaman ini nantinya harus segera disiram agar tidak terjadi kelayuan tanaman. Karena akarnya tadi itu sudah teraerasi atau berada di udara terbuka sehingga butuh penyiraman secara cepat. Kemudian lagi untuk perawatannya sendiri ini sangat mudah. Baiklah sobat kebun, di sini setelah kita menanam semuanya tanaman yang aglaonema tadi, hendaknya kita harus menyiramnya sesegera mungkin karena akar yang sudah kita buka tadi itu akan tertapas dengan udara langsung dan menyebabkan tanaman mudah kekeringan. Sehingga itu setelah ini langsung disiram. Penyiramannya dilakukan untuk awal penanaman, penyiraman dilakukan 2 kali sehari di pagi hari dan sore hari. Untuk penyiramannya sendiri lebih baik apabila air yang digunakan itu merembes sampai ke potnya, agar kita memastikan si tanaman itu mendapatkan cukup air.
Baiklah Sobat Kebun, tanaman aglonema sendiri memiliki manfaat yang begitu banyak. Yang pertama, sebagai desain interior dan eksterior, apabila Sobat Kebun meletakkannya di dalam ruangan dan di luar ruangan. Kemudian, tanaman aglonema sendiri memiliki manfaat lain, yaitu adalah sebagai penyuplai oksigen. Di mana apabila Sobat Kebun sendiri meletakkan tanaman ini di dalam ruangan, maka tanaman tersebut akan menyuplai oksigen teman-teman. Di mana karbon dioksida yang dihasilkan oleh kita sebagai manusia akan diserap oleh tumbuhan ini sendiri. Sobat Kebun, setelah ini jangan kemana-mana, tetap di Ruang Terampil Berkebun. Halo Sobat Kebun, kembali lagi sama saya Feby dari Komunitas Pecinta Bunga. Jadi, setelah tadi membahas tentang tanaman hias daun, sekarang kita membahas tentang tanaman hias bunga. Sebenarnya tanaman hias bunga ini banyak banget macamnya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, tapi di sini saya hanya akan membahas tentang 3 tanaman hias. Apa aja tuh? Jadi yang pertama di sini saya akan membahas tentang tanaman lavender. Yang kedua tentang tanaman bougainville dan yang ketiga tentang tanaman anggrek. Tanaman hias yang pertama yaitu tanaman hias lavender. Tanaman hias lavender ini biasa dikenal dengan tanaman hias lavendula. Jadi tanaman hias ini merupakan tanaman hias berbunga. Seperti teman-teman tahu sendiri, dia memiliki bunga berwarna ungu dan sangat cocok untuk tumbuh di daerah yang dingin. Untuk di daerah tropis sendiri, tanaman hias ini sebenarnya bisa untuk hidup di daerah yang seperti di Indonesia ini, tapi dengan perlakuan khusus. Untuk ketinggian tempat sendiri, biasanya tanaman hias ini paling cocok tumbuh di tempat dengan ketinggian 600 sampai 1300 meter di atas permukaan air laut. Dan untuk cara penanamannya sendiri, seperti pada segmen sebelumnya, tentang tata cara penanaman tanaman hias kurang lebih sama, akan tetapi untuk tingkat kelembaban tanaman diusahakan memiliki tingkat kelembaban tanaman yang lebih tinggi dari tanaman-tanaman pada umumnya. Jadi memiliki tingkat kelembaban yang tinggi seperti di daerah yang dataran tinggi. Contohnya kalau di sini bisa diletakkan di daerah Puncak, terus kemudian daerah Cibodas, Cipanas, dan lain-lain. Dan untuk tanaman lavender ini merupakan tanaman yang banyak sekali memiliki manfaat. Kalau secara estetika, pasti kalian tahu sendiri kalau tanaman ini merupakan tanaman yang memiliki bunga yang sangat bagus dan sangat cocok ditempatkan di daerah outdoor, luar ruangan kalian, di mana kalian bisa menambah estetika dari lingkungan outdoor itu sendiri. Selain digunakan untuk penambah nilai estetika, bunga lavender ini juga berfungsi sebagai tanaman pengusir nyamuk. Jadi kalau misalkan tanaman ini ditempatkan di tempat yang dengan tingkat kelembaban tinggi, tanaman ini bisa difungsikan untuk pengusir serangga seperti nyamuk. Dan yang kedua yaitu tanaman hias bunga bougainville. Kalau di Indonesia sendiri, bougainville ini biasa disebut dengan tanaman hias bunga kertas. Bunga kertas ini bermacam-macam. Ada yang berwarna merah muda, ada yang berwarna orange, ada juga yang berwarna variegata. Variegata itu merupakan jenis tanaman hias bunga yang memiliki 2 macam bunga dalam satu tangkai. Kalau misalkan pengelompokannya sendiri, bougainville ini ada 2 macam jenis. Yang pertama itu bougainville dengan tipe bunga yang dia itu satu-satu gitu dalam satu tangkai. Dan ada juga bougainville dengan tipe bunga yang dia itu mengelompok gitu. Jadinya tinggal sobat kebun sendiri mau milih yang jenis yang tipe bunga terpisah atau tipe bunga yang menggerombol gitu. Dari perawatannya sendiri kurang lebih sama, kira-kira membutuhkan suhu yang optimum sama seperti di sekitar kita ini. Rata-rata suhu udara Bogor
ataupun di Jakarta juga cocok. Jadi dia tidak begitu butuh penanganan khusus, kurang lebih sama seperti yang dijelaskan di segmen sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu tanaman hias anggrek atau dendrobium. Kalau ngomongin tentang anggrek, mungkin banyak banget variasinya di sini. Ada sekitar 20 macam anggrek atau lebih yang mungkin akan kita bahas di sini. Yang pertama yaitu jenis tanaman anggrek dendrobium. Dendrobium ini merupakan jenis tanaman anggrek yang sangat-sangat diminati oleh ibu-ibu rumah tangga karena secara fisik tanaman anggrek ini memiliki bunga yang sangat cerah, yaitu seperti variegata, percampuran antara warna putih dan juga merah muda. Jadi bagi ibu-ibu yang misalkan minat untuk untuk tanaman display di rumahnya, bisa banget untuk pakai tanaman anggrek jenis dendrobium ini. Dan yang kedua yaitu tanaman anggrek jenis anggrek tebu. Anggrek tebu ini merupakan jenis anggrek yang bisa dibilang merupakan tanaman gigantium karena dia itu memiliki ukuran yang relatif besar dan tinggi.